Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini akan membahas tentang studi dan ekonomi gerakan, di mana learning output pada akhirnya semester mahasiswa dapat menganalisa dan merancang sistem kerja yang efisien dan efektif dengan melakukan pengukuran kerja. Selanjutnya, learning objective, di mana mahasiswa mampu menganalisa gerakan yang tidak efektif dan memberikan solusi berdasarkan prinsip ekonomi gerakan. Framework, di mana di sini sistem kerja. Ada 5, manusia, material, mesin, dan peralatan, dan lingkungan fisik kerja. Di mana material itu yang disebut dengan posisi kerja, dan manusia adalah gerakannya. Dari sistem kerja itu melanjutkan ke metode kerja, di mana metode kerja tersebut ada prosedur, langkah, urutan, proses. Selanjutnya menjadi telaah metode kerja, alternatif, dan alternatif metode kerja yang efektif dan efisiensi. Selanjutnya akhirnya menjadikan produk jadi. 8. Gejala diperlukan telaah metode. Pertama, gejala yang pertama adalah keluhan pekerja terkait kompensasi. Yang kedua, gejala kelelahan istirahat sering dan lama. Yang ketiga, gejala overtime. Dan yang keempat, absen yang meningkat. Yang kelima, gejalanya material handling lama. Yang keenam, gejalanya terjadi bottleneck. Dan yang ketujuh, gejalanya terjadi script meningkat. Yang kedelapan adalah kualitas produksi tidak konsisten. Itulah 8 gejala telaah metode. Inilah contoh-contoh studi gerakan, yaitu analisa yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerjaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tujuan dari studi gerakan yaitu mengurangi gerakan inefektif dan menghemat pemakaian fasilitas. Pelajari gerakan kerja dan sistem kerja. Inilah 17 gerakan terbalik, di mana 17 ini adalah mempunyai simbol-simbol tersendiri. Terbalik itu mempunyai 4, yaitu mental, semi-mental basic division, physical basic division, delay, dan objective basic division. Di mental atau semi-mental basic division itu ada shoot, select, quotation, inspect, dan plan. Selanjutnya, physical basic division itu ada risk, move, release, grab, dan precision. Selanjutnya, dan di delay ada universal delay, avoidable delay, phase 2, to overcome, static view, dan hold. Selanjutnya di objective basic division itu terdiri use, assemble, dan disable. 17 kan tablet. 17 gerakan tablet itu memiliki lambang tablet tersendiri. Salah satu contohnya mencari, sheet. Kita lihat lambang tabletnya adalah SH. Memilih atau select atau lambang ST. Dan inilah 17 gerakan tablet dan singkatan atau lambang tabletnya. Saya pakai contohnya, saya mau pakai memakai, use. Lambang tabletnya adalah U. Ekonomi gerakan. Analisa gerakan-gerakan kerja setempat dalam suatu stasiun kerja. Analisa kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh dari satu satuan kerja ke stasiun kerja berikutnya. Mempelajari gerakan kerja dan sistem kerja. Prinsip ekonomi gerakan, di mana ekonomi gerakan terkait dengan penggunaan anggota tubuh. Sebagai contoh, kedua, ekonomi terkait dengan pengaturan tata letak tempat kerja. Yang ketiga, ekonomi gerakan terkait dengan desain peralatan kerja yang digunakan. Prinsip ekonomi gerakan dan penggunaan anggota tubuh. Kedua tangan memulai dan mengakhiri dalam waktu bersamaan serta gerakan simetris dan berlawanan arah. Kedua tangan tidak menganggur pada waktu yang sama kecuali istirahat.
Gunakan anggota tubuh yang diperlukan saja dalam bekerja. Gerakan tubuh balistik dan hindari gerakan patah-patah dan banyak perubahan arah. Usahakan gerakan mata sesedikit mungkin. Prinsip ekonomi gerakan dan pengaturan tata letak tempat kerja, di mana diusahakan peralatan, bahan, dan tubuh mempunyai tempat yang tepat dan mudah dijangkau. Tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sehingga memungkinkan urutan gerakan terbaik, hemat tenaga dan biaya. Tinggi tempat kerja dan kursi harus sesuai dengan posisi kerja, berdiri atau duduk, dan ukuran tubuh antropometri. Tempat penyimpanan bahan memanfaatkan prinsip gaya berat. Persyaratan ergonomis lingkungan fisik kerja. Inilah contohnya. Prinsip ekonomi gerakan dan perancangan peralatan. Peralatan dirancang memiliki lebih dari satu kegunaan. Peralatan mudah dioperasikan, nyaman, dan mudah disimpan. Peralatan tidak menimbulkan pemborosan gaya yang digunakan sehingga mampu menghemat tenaga yang dipakai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.